Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar 1C yang beranggotakan Ufi Hayun Maida 21186206124, Tantri Permatasari 21186206125, Triana Yuliasari 21186206126. Komunikasi pendidikan. Komponen komunikasi. Secara umum, ada 5 komponen dasar komunikasi yang merujuk definisi komunikasi yang dikemukakan oleh Hadlesway, yaitu A. Sumber informasi source. Sumber informasi adalah pihak yang berinisiatif untuk berkomunikasi, bisa jadi individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan suatu negara. B. Pesan. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, pikiran, atau maksud dari pengirim pesan. Pesan mempunyai 3 komponen, yaitu makna. Simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna dan bentuk. Simbol terpenting adalah kata-kata bahasa yang dapat mempresentasikan objek gagasan. Pesan juga dirumuskan ke dalam simbol-simbol nonverbal melalui tindakan atau syarat anggota tubuh seperti acungan jempol, anggukan kepala, senyuman, dan tatapan mata. Pesan bisa dilahirkan dari simbol nonverbal lainnya seperti melalui lukisan, hasil karya, patung, musik, ataupun tarian. C. Saluran atau media. Saluran adalah alat yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Saluran bisa merujuk kepada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima saluran verbal maupun saluran nonverbal. D. Efek. Efek adalah apa yang terjadi pada si penerima pesan setelah menerima pesan. Unsur komponen komunikasi lain yaitu A. Umpan balik feedback. Umpan balik adalah respon penerima pesan yang mampu mempengaruhi si pengirim pesan untuk komunikasi selanjutnya. B. Gangguan atau kendala komunikasi, noise atau barriers. Ada 7 gangguan komunikasi. 1. Gangguan teknis. Gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisikan melalui saluran mengalami kerusakan. 2. Gangguan semantik dan psikologis. Gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Contoh, terlalu banyak menggunakan istilah-istilah sehingga sulit dimengerti oleh pendengar. Bahasa pembicara sulit dimengerti seseorang. Kualitas dan struktur bahasa yang digunakan kacau sehingga rentan menimbulkan kekacauan dan ambiguus bagi pendengar. Latar belakang budaya yang berbeda yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. 3. Gangguan fisik. Dalam komunikasi antar manusia, mengacu adanya gangguan organik seperti gangguan pada mata, telinga, kondisi badan, baik pada pengirim maupun penerima pesan. 4. Gangguan status. Gangguan yang disebabkan oleh jarak sosial di antara peserta komunikasi, seperti perbedaan status antara guru senior dan junior, atasan dan bawahan. Komunikasi dalam kondisi ini menuntut etika dan tata krama yang berlaku di mana kondisi komunikasi terjadi. 5. Gangguan kerangka berpikir. Gangguan disebabkan oleh perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Misalnya, komunikasi mahasiswa yang cenderung teoritis
dengan kerangka berpikir masyarakat yang cenderung praktis. 6. Gangguan budaya. Gangguan disebabkan oleh adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diatur oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. 7. Konteks atau situasi komunikasi. Fungsi komunikasi. Menurut Rudolf F. Verderber dalam Mulyana 2009 mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi, yaitu satu, fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan dan menunjukkan ikatan dengan orang lain. Dua, fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau tidak sesuatu pada waktu tertentu. Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson dalam Mulyana 2009 mengutarakan pendapat bahwa fungsi komunikasi ada dua, yakni satu untuk kelangsungan hidup diri sendiri, dua untuk kelangsungan hidup masyarakat. Rumusan yang dibuat oleh William Ayodele Gordon dijelaskan ada 4 fungsi komunikasi Mulyana 2009 sebagai berikut. 1. Fungsi sosial komunikasi. Dalam fungsi sosial komunikasi terdapat 3 subfungsi, yaitu A. Pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi oleh orang lain kepada kita. B. Pernyataan eksistensi diri. Orang-orang menggunakan fungsi komunikasi ini untuk menunjukkan siapa dia dan keberadaannya. C. Untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. 2. Fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif komunikasi adalah untuk menyampaikan dan menyalurkan emosi, perasaan, dan pikiran. 3. Fungsi ritual. Biasanya dilakukan secara kolektif atau bersama, seperti upacara, perayaan, dan kegiatan keagamaan. 4. Fungsi instrumental. Fungsi instrumental memiliki tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan bertujuan menghibur. Selain 4 fungsi tersebut, ada fungsi yang masih memiliki hubungan dengan 4 fungsi di atas, yaitu A. Fungsi komunikasi sebagai pengembangan pengetahuan dan keterampilan. B. Fungsi komunikasi sebagai pembentukan sikap dan nilai. Prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi pada dasarnya merupakan penjabaran lebih jauh definisi atau hakikat komunikasi. Kesamaan dalam berkomunikasi dapat diibaratkan dua buah lingkaran yang bertindihan satu sama lain. Daerah yang bertindihan itu disebut kerangka pengalaman atau field of experience yang menunjukkan adanya persamaan antara A dan B dalam hal tertentu. Dapat dijelaskan 3 prinsip dasar komunikasi, yaitu A. Komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi atau sharing similar experience. B. Jika daerah tumpang tindih atau the field of experience menyebar menutupi lingkaran A atau B menuju terbentuknya suatu lingkaran yang sama, maka makin besar kemungkinan tercipta suatu proses komunikasi yang efektif. C. Kedua lingkaran tersebut tidak akan bisa saling menutup secara penuh karena dalam konteks komunikasi antar manusia tidak pernah ada manusia di atas bumi yang memiliki perilaku, karakter, dan sifat-sifat yang persis sama sekalipun mereka dilahirkan secara kembar. Secara lebih luas, Mulyana 2009 menjelaskan bahwa terdapat 12 prinsip komunikasi, yaitu A. Komunikasi adalah proses simbolik. B. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. C. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. D. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. E. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. F. Komunikasi melibatkan prediksi beserta komunikasi. G. Komunikasi bersifat sistemik. H. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. I. Komunikasi bersifat non-sekuensional. J. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. K. Komunikasi bersifat irreversibel. I.
L. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Menurut Joseph De Vito dalam bukunya Human Communication dan Essential of Human Communication, terdapat 9 prinsip komunikasi, yaitu komunikasi merupakan kemasan dari tanda-tanda, merupakan proses penyesuaian diri, mempunyai dimensi isi dan hubungan, dapat dilihat sebagai hubungan simetris atau hubungan komplementer, merupakan proses transaksional. Urutan peristiwa komunikasi dapat dijelaskan, tidak dapat dihindari, tidak dapat diubah dan diulang, mempunyai tujuan tertentu. Model komunikasi pendidikan. Model komunikasi adalah representasi dari komponen-komponen dalam komunikasi tersebut. Beberapa model komunikasi. 1. Model SR. Model stimulus respon atau SR adalah model komunikasi yang paling sederhana dan menggambarkan komunikasi sebagai proses aksi dan reaksi. Dalam model ini, kata-kata verbal, isyarat nonverbal, gambar-gambar atau tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon. Komunikasi dalam model ini dapat berlangsung positif maupun negatif. Hanya saja kurang mewakili komunikasi sebagai suatu proses karena sangat statis dan menganggap manusia sebagai individu yang berperilaku sesuai kekuatan dari luar, bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemauan sendiri. Model Aristoteles. Aristoteles adalah tokoh pertama yang mengkaji komunikasi dengan tujuan persuasi dan perumus model komunikasi pertama. Model komunikasi Aristoteles menekankan pada 3 unsur dasar komunikasi, speaker, message, dan listener, menjadi dasar bagi ahli komunikasi lain untuk membuat model komunikasi yang lebih baru. Menekankan pada komunikasi retoris atau yang lebih dikenal dengan komunikasi publik atau public speaking, yang menitik beratkan pada upaya persuasi atau pembicara berusaha agar pendengar mau menerima pendapat. Menurut Aristoteles, upaya persuasi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu ethos atau kepercayaan pembaca, logos atau argumen dan logika, dan pathos atau emosi khalayak. 3. Laswell dikemukakan tahun 1948 yang menekankan pada 3 fungsi yang diemban oleh komunikasi dalam masyarakat, yaitu pengawasan lingkungan, mengingatkan anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Laswell juga menjelaskan fungsi pendidik sebagai pihak yang membantu menumbuhkan respon orang-orang terhadap informasi baru, serta anggota keluarga dan pendidik di sekolah dalam mengalihkan warisan sosial. 4. Model Berlo model. Ini dikenal juga dengan model SMCR yang merupakan singkatan dari source atau sumber, yaitu pihak yang menciptakan pesan baik seseorang maupun kelompok, yaitu informasi yang disampaikan dapat diartikan sebagai terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik seperti bahasa dan isyarat. Channel yaitu melalui apa pesan disampaikan atau media pembawa pesan, dan receiver atau penerima. Berlo menjelaskan bahwa sumber dan penerima pesan dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Kemudian pesan dikembangkan berdasarkan elemen, struktur, isi, perlakuan, dan kode. Saluran atau media berhubungan dengan panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, membawi, dan merasai. 5. Model TUPS menggambarkan model komunikasi yang sesuai dengan konseptualisasi komunikasi sebagai proses transaksional di mana kedua peserta komunikasi sebagai pengirim sekaligus sebagai penerima pesan. Adapun gangguan dalam model TUPS adalah gangguan teknis dan gangguan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.